Oke, ketemu lagi lewat podcast saya Pintar bersama teknologi AI. Ya, kali ini saya akan membahas topik yang juga menarik terkait dunia pendidikan. Saya melihat di dunia pendidikan saat ini di Indonesia sudah condong atau sudah ya lebih dominan pro kapitalis dan neoliberal, ya. Nah, ini di mana sudah merasuk di mindset akademisi, ya, akademisi. Nah, bagaimana itu dampaknya ini jika mindset akademisi para pendidik kita sudah berorientasi pro kapitalis dan neoliberal gitu ya. Apa yang akan terjadi? Dampak positif dan dampak negatifnya mari kita lihat ya. Karena ya boleh dikata saya boleh jujur mengatakan saya sebagai pendidik sudah 30 tahun lebih sebagai dosen ya. Saya melihat akibat mindset akademisi ya sudah orientasi kapitalis dan neolib itu sehingga eh, apa dunia pendidikan kita diarahkan untuk menjadi sebagai mesin ekonomi gitu ya. Mau dari SD, SMP, SMA kita kan lihat di mana-mana kan sudah ada international school lah dan sebagainya lah. Apa eh, kita lihat di sana sini sudah dosen-dosen melakukan jadi seolah-olah mengelola universitas itu sebagai suatu ini lembaga ekonomi daripada sebagai lembaga akademisi, lembaga akademik yang akan melahirkan generasi masa depan yang memiliki standar moral dan standar etika yang betul-betul berciri khas berkarakter Indonesia gitu ya, bukan lebih banyak dipengaruhi oleh karakter dari luar ya. Kita lihat sekarang orang tua lebih bangga anak-anaknya bisa masih kecil sudah bisa berbahasa Inggris, itu yang dibangga-banggakan gitu. Padahal budaya setempat, bahasa-bahasa daerah di satu sisi sedang mengalami bencana kepunahan gitu. Ini itulah belum lagi untuk sekolah-sekolah yang berbau iya berbau liberal, yang berbau internasional, seolah-olah disitulah pendidikan itu lebih bisa berhasil daripada yang ya berbau lebih ke model-model yang ya masih tradisional gitu ya. Nah, ini dua sisi pemikiran yang mulai bergeser, yang ada di pendidik kita, di akademisi kita, itu sudah mengarah ke sana. Apalagi tuntutan hidup daripada pendidik, akademisi, para pegawai itu, ya itu juga mendorong ya pro kepada kapitalis dan neoliberal. Apakah saya anti kapitalis dan neoliberal? Tidak. Tapi saya ingin menjaga marwah kearifan lokal kita. Itu jauh lebih penting daripada kita membuka ruang terlalu besar. Saya 9 tahun tinggal di Jepang. Saya belajar di Jepang 5 tahun setengah. Bahkan ikut pendidikan-pendidikan lainnya juga. Mereka itu bebas terhadap atau neolib dan lain sebagainya, tapi mereka sangat mengedepankan kearifan lokal budaya mereka itulah. Nah, sekarang mari kita lihat kalau mindset akademisi kita Indonesia ini itu kita tidak berubah ya, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat secara satu persatu ya. Pertama kita lihat dulu apa itu kapitalisme. Jadi kapitalisme itu menekankan kompetisi, efisiensi, produktivitas, kebutuhan pasar kerja, dan return on investment pendidikan. Jadi ingat, kata return on investment pendidikan. Jadi kita lihat pendidikan itu investasi yang harus menghasilkan mesin uang gitu. Jadi ya siapa yang akan dikorbankan di sini gitu ya? Siapa yang akan menjadi korban gitu? Mereka lebih melihat dan mereka melihat pasar gitu. Kalau pasarnya ini bahasa Inggris, bahasa ini yang lagi yang memang tuntutan pasar, mereka lebih memprioritaskan yang seperti itu gitu ya.
Nah, supaya apa? Supaya itu investasi mereka tidak sia-sia, mereka harus untung ya. Nah, memang orang investasi kan harus untung. Tapi kalau dia biayanya sudah mencekik atau hanya orang-orang tertentu, segelintir orang, kita tahu kan Indonesia kalau yang memang orang kaya kan 18% kira-kira. Yang di menengah ada sih yang paling banyak kan di menengah. Nah, yang menengah ini apalagi yang miskin sudah tidak mampu. 60% kita masih miskin gitu. 60% dengan return of investment pendidikan, mana mungkin. Oke, silakan swasta bekerja seperti itu. Tapi kalau pemerintah sudah berorientasi seperti itu, apa yang mau terjadi gitu? Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini yang menjadi problem kita ya. Neoliberalisme menekankan privatisasi, deregulasi, kompetisi antar institusi dan perguruan, pengurangan peran negara. Itu neolib ya. Lebih menekankan ke privatisasi, deregulasi, kompetisi antar institusi dan pengurangan peran negara. Oke, silakan saja. Memang saya ya cenderung negara jangan terlalu banyak campur di situ, termasuk penyusunan kurikulum dan lain sebagainya yang terlalu sentralistis. Saya sangat setuju itu. Tapi kalau ini di bawah untuk kepentingan lebih utama untuk return on investment ke pendidikan, maka ini sangat berbahaya. Apalagi mengurangi kearifan lokal di dalam sistem pendidikan itu. Itu berbahaya ya. Oke, itu masalah kapitalisme dan neolib dunia pendidikan. Nah, sekarang mari kita lihat undang-undang kita, Pak Presiden, undang-undang kita itu dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Dasar itu, undang-undang kita mengatakan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ya, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Utuh, cerdas, dan berkarakter Indonesia. Gitu ya. Ini yang amanat undang-undang. Satu sisi pendidikan sedang diarahkan menuju ke pro kapitalis dan neoliberal, ya. Ini problem ya. Oke, mari kita lihat manfaat dan resiko. Nah, jika terlalu pro kapitalis dan neoliberal, maka pendidikan akan menjadi komoditas. Nilai moral dan karakter melemah. Ilmu dasar dan budaya terpinggirkan. Ketimpangan akses pendidikan semakin lebar. Ya, nanti saya akan uraikan masalah-masalah yang ada, yaitu putus sekolah semakin tinggi. Ya, lihat akreditasi sudah dibisniskan. Ya, lembaga akreditasi mandiri dibentuk dan dieksplorasi itu harus pendidikan harus menghasilkan uang untuk membayar para akademisi. Ya, ini problem-problem ya. Belum lagi ilmu-ilmu dasar budaya itu sudah semakin mulai terpinggirkan dan digantikan dengan kan kurikulum OBE ya, outcome based education. Di sana harus bahasa Inggris harus sekian lah, harus punya apalah, harus ada akreditasi internasional. Apaan itu itu? Oke, saya tidak anti akreditasi, tapi artinya kita bukan mengeksploitasi itu akreditasi itu untuk seperti kita tanpa label itu kita menjadi universitas yang terbelakang gitu. Jadi jangan tergiring ke menjadi komoditas ya. Sementara ketimpangan ketimpangan ini semakin akses pendidikan semakin melebar. Kenapa? Karena membayar akreditasi saja sekian puluh juta. Ya, ada universitas kesian yang mau kita belum bisa terjangkau seluruh universitas Indonesia itu kalau menampung seluruh lulusan-lulusan SMA, SMP, SD gitu ya. Gitu. Jadi putus sekolah itu menjadi tinggi. Angka putus sekolah kita cukup tinggi loh. Karena tidak ada biaya. Ya, tidak mampu membayar di universitas ternama gitu. Universitas juga sudah tidak mampu karena universitas dipaksa untuk
profit untuk membayar akreditasi dan lain-lain sebagainya gitu. Inilah apa yang saya katakan menjadi ya boleh dibilang pendidikan kita yang sudah mindset kita mengarah ke pro kapitalis dan neolib, ya. Dan itu dibiarkan di kementerian, dibiarkan, bahkan di sana itu banyak sekali teknologi-teknologi juga. Bahkan mau jadi pimpinan pun, jadi rektor, jadi apa semua itu di bawah tangan itu ada proses-proses yang ilegal, ya. Bukan sedikit rektor yang sudah banyak rektor-rektor yang tertangkap, ya, yang masuk penjara. Kenapa? Karena mindsetnya mereka rela mengeluarkan uang untuk menjadi rektor, menjadi pimpinan, jual beli di sana. Jadi pendidikan jadi komoditas, gitu. Mutu jadi komoditas, gitu. Oke, nanti kita lihat seterusnya ya. Riset tunduk pada kepentingan pasar dan sponsor, gitu ya. Jadi kebebasan dalam melakukan riset itu menjadi tidak ini ya. Kita lihat tidak lagi sehingga banyak muncul anak-anak SMP, SMK, dia menghasilkan karya-karya yang tidak melalui satu proses yang ya boleh dikata sponsor dari harusnya negara yang mensupport mereka gitu ya. Kita lihat banyak ada beberapa yang seperti itu. Kehilangan kemandirian akademik dan arah pembangunan nasional. Ini yang paling berbahaya. Kemandirian akademik. Sekarang kan kita lagi kedaulatan ekonomi. Saya lagi posting. Nah sekarang kemandirian akademik ini penting, Pak Presiden, gitu ya, Pak Menteri. Jangan biarkan pendidikan kita menjadi pro kapitalis dan neolib, gitu ya. Sangat berbahaya, gitu. Komoditas, gitu. Orang miskin sudah tidak mampu lagi kuliah, gitu. Orang miskin tidak mampu kuliah, ya. Menjadi pimpinan itu bayar, gitu. Juga isu-isu di SD SMP menjadi kepala sekolah juga ada seperti itu. Dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dijual jabatan-jabatan tersebut gitu ya. Mau naik pangkat pun dijual gitu. Mindset pro kapitalis dan mindset neolib ini ya menjadikan itu seperti itu gitu. Gitu ya. Ini ya. Oke, mari kita lihat. Bukan berarti pro kapitalis dan pro neolib ini jelek, ada dampak positif, tapi ini harus dikendalikan ya. Berapa persen nanti saya kasih proporsinya sebentar ya. Oke. Nah, dampak positif itu misalnya ya, oke, saya fair juga ya bahwa pro kapitalis dan neolib juga itu tidak sepenuhnya jelek ya. Artinya ada link and match dengan dunia kerja, yaitu orientasi kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan industri, lulusan lebih siap kerja, pengangguran sarjana berkurang. Ini yang disebut dengan outcome based education ya, berbasis OBE ya. Oke, sampai di sini masih bisa lah kita terima. Tapi kalau di situ ada embel-embelnya komoditas, ini yang berbahaya. Ya, mendorong inovasi dan kewirausahaan, riset lebih aplikatif, paten meningkat, startup dan hilirisasi berkembang. Iya, kita lihat di Jepang, hampir semua. Saya tinggal di kota, saya S2, S3 di Jepang. Saya tinggal di kota Saga, ya, di Kagoshima University, United University. Semua orientasi penelitiannya memecahkan problem lokal di situ. Kita nggak tahu gimana itu. Ya, kita lebih mementingkan paten segala macam lah, Scopus dan lain sebagainya. Sementara belum tentu produk-produk yang muncul di Scopus dan di paten itu bisa dipakai oleh masyarakat, memecahkan problem lokal masyarakat. Ya, ini jadi masalah. Satu sisi mendorong inovasi dan kewirausahaan, tapi satu sisi juga kalau itu tidak dikendalikan jadi seperti yang saya katakan tadi. Efisiensi dan akuntabilitas kampus, manajemen profesional berbasis kinerja, fokus pada outcome dan kualitas. Yes, oke. Ini daya saing global meningkat. Ya. Tapi kan tidak harus. Kenapa? Jepang saya tidak diminta harus ya waktu pertama cukup dipublish di jurnal-jurnal lokal saja Jepang. Tidak harus Scopus, tidak harus Elsevier ya. Nanti belakangan ini saya lihat mereka juga ikut ya untuk menaikkan karena ada pemerintahan internasional. Tapi itu kan semua tidak harus bayar yang pemeringkatan Scopus dan lain itu pengukuran mereka lembaga-lembaga pemeringkatan internasional ya.
Ya, itu. Jadi saya kira ini yang perlu menjadi catatan. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif ya. Nah, dampak negatif. Ini dia. Ya. Pendidikan menjadi komoditas. Mahasiswa dianggap konsumen. Kampus menjadi penjual jasa. Nilai pendidikan sebagai pembentuk karakter melemah. Ini dia poin pertama, poin negatif dari pendidikan jadi komoditas pro kapitalis dan pro neolib ya. Hilangnya disiplin strategis non pasar, ilmu dasar filsafat, sejarah, bahasa daerah, antropologi, seni dan budaya terpinggirkan padahal penting bagi identitas negara dan bangsa kita gitu. Ketergantungan pada kebutuhan industri, kurikulum mengikuti pasar yang berubah cepat. Universitas kehilangan fungsi sebagai pengembang ilmu jangka panjang gitu. Ya saya pemerhati pendidikan khususnya di bidang teknologi yang AI saat ini. Tapi saya tidak mau itu mendominasi. Kita memang harus masuk di situ, tidak boleh tinggal. Tapi bagaimana kita mengelaborasi ini agar supaya ketergantungan pada kebutuhan ini dampak negatif ini tidak terjadi sepenuh total. Ketimpangan pendidikan semakin lebar ya. Kita lihat kampus elit makin kuat, kampus daerah tertinggal, akses bagi kelompok miskin semakin berkurang gitu ya. Memang ada ya, ini ada beasiswa untuk yang miskin ya, berprestasi. Yes, berapa persen? Gitu. Bayar kampus-kampus ternama bayarnya berapa gitu untuk kuliah di apalagi di fakultas-fakultas tertentu, favorit, kedokteran. Orang miskin sudah tidak bisa masuk kecuali dia pintar sekali. Organisasi yang menengah dan apa itu sudah tidak bisa. Ya, jadi rekomendasi akademik, kemandirian akademik berkurang. Riset mengikuti sponsor, topik strategis nasional sulit mendapat perhatian dan pendanaan gitu. Karena dikontrol. Oke, jadi ini dampak negatif. Nah, sekarang gimana baiknya ya? Gimana baiknya ya? Nah, kalau ditanya bagaimana baiknya, ini ya ini kira kombinasi ini ya. Kombinasi model pendidikan seimbang untuk Indonesia yang tidak pro kapitalis dan pro neolib sepenuhnya itu adalah 40% kebutuhan industri dan pasar kerja. Oke, ini yang disebut pro kapitalis dan neolib. Menghasilkan kelulusan kompetitif dan siap kerja. Ya, 40%. 30% pengembangan ilmu pengetahuan, riset dasar, inovasi dan berkelanjutan ilmu. 20% karakter, etika, dan kebangsaan. Yaitu jangan lupa membentuk manusia utuh, berintegras cinta bangsa. Sekarang kan ini lagi dicecar oleh bangsa asing, malah mahasiswa yang demo. Cuman gara-gara naik naik Pertamax. MBG juga dihantam. Pada 60% itu penduduk kita masih miskin, sangat mengharapkan itu. Ya, soal ada banyak masalah, iya di MBG. Tapi, nah kemudian 10% kearifan lokal dan budaya, melestarikan identitas bahasa, seni dan budaya. Nah sekarang ini itu semua hampir hilang gitu. Memang AI ini akan menggantikan ini, tapi itu eh, masuk ke dalam jiwa itu sentuhan itu harus lewat pendidikan itu tetap perlu. Prakteknya itu harus ada gitu. AI robot boleh menari ya iya silakan saja, tapi manusia akan menari kan lain, itu menunjukkan identitas bangsa gitu. Ya, tarian-tarian tradisional ya dan lain sebagainya. Ya. Ini jadi eh, ini komposisi 40, 30, 20, 10. Silakan 40 ini, 30 ini mau dikombinasi dengan AI boleh. Tapi 20, 30% ini masih ada di dalam situ. Jepang seperti itu loh. Jepang sampai sekarang pendidikan dia itu dia punya tradisi itu selalu ada, seluruh anak-anak Jepang sampai orang tua disuruh menari itu ada, mereka bisa menari semua gitu. Tarian itu semua itu odori untuk itu ada gitu ya. Kita jangan hilang gitu ya. Pendidikan ya kita sebagai pendidik saya sangat prihatin itu. Apalagi menjadi komoditas ya. Orang mau jadi gontok-gontokan cuma untuk menjadi rektor. Ya karena dipikir situ ada komoditas. Itu yang parah sekarang. Kesimpulan, jika akademisi terlalu pro kapitalis dan neoliberal, efisiensi meningkat, oke benar. Lulusan lebih mudah terserap pasar, inovasi komersial berkembang.
Tapi jika tidak dikomposisikan dengan benar, porsinya itu tadi 40 30 20 10 atau 70 30 minimal gitu, resikonya pendidikan menjadi komoditas, kampus kehilangan fungsi moral dan intelektual, ilmu dasar dan budaya terpinggirkan. Ah, terjadi praktek jual beli, apakah dia akademik, ya, nilai, kemudian jabatan, itu terjadi. Dan itu sedang tergeser ke sana sekarang. Itu saya warning kepada Bapak Presiden, kepada Menteri, tolong ya dilihat ini ya. Jadi ini sebetulnya amanat undang-undang, bukan saya. Amanat undang-undang itu tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya, jangan terjadi itu gitu ya. Nah, memang sekarang ini ketimpangan-ketimpangan juga masih terjadi ya. Itu ada yang universitas kecil dapat gajinya lebih besar, Tukin dan Remun. Remun yang dalam teorinya adil, tapi fakta di lapangan itu banyak yang tidak dapat. Sementara di Tukin yang di universitas yang PNBP-nya cuma 80 miliar, sementara di yang 250 miliar, ini ada yang tidak dapat Remun kinerja, sementara dia universitas yang PNBP. Itu terjadi gitu. Maka saya mengusulkan satu usulan saya itu sistem gaji tunggal. Nggak ada seperti sekarang ini, semua diukur. Kenapa? Kita hobi sekali mengukur. Memang betul, apa tujuannya? Supaya dosen diukur kinerjanya, pakai LKD, diukur apa ini Serdos, kompetensinya pakai Serdos. Lah kok kenapa kita sudah jadi dosen cuma sekali tes kan? Syarat jadi dosen itu doktor misalnya. Kompetensi ini ada punya riset sekian. Sudah itu yang jadi dosen masuk. Sudah itu aja kan sudah di kompetensi mau diukur-ukur-ukur terus. Mengajar sudah bayar gaji pokoknya, gaji pokok dengan gaji yang sama semua. Apalagi universitas dibedakan ada ada universitas badan hukum, ada BLU, ada Satker. Terus kita disuruh waktu akreditasi kita mesti sama dengan badan hukum, bagaimana mungkin? Bayar lagi komoditas, itu impossible kan? Jadi gimana gitu Pak Presiden, tolonglah Pak Menteri ya. Coba di inilah. Kita ini ada banyak apa masalah-masalah akibat pendidikan kita sudah mengarah ke pro kapitalis dan pro neolib dominan gitu. Kalau kita tidak paham, tidak ada penggantian, ini berbahaya. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan ya kali ini podcast saya terkait bahayanya pendidikan itu yang berorientasi penuh ke pro kapitalis dan pro neolib ya. Saya berharap Indonesia bisa segera berbenah karena semakin kita mengarah ke sana maka nilai-nilai integritas, nilai-nilai karakter Indonesia ya itu kearifan lokal dan lain sebagainya itu akan hilang tergerus oleh tergerus oleh uh, uh, kepentingan-kepentingan internasional yang tidak sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia sesungguhnya. Indonesia itu sangat kaya. Jadi kita tidak usah bangga anak kita bisa, ya senanglah kita bisa berbahasa Inggris, anak-anak kita berbahasa asing. Tapi kita juga harus bangga anak-anak kita juga bisa berbahasa daerah. Suku-suku tertentu Batak, Jawa itu mereka senang. Di daerah lain kan mulai hilang pelan-pelan kan. Tapi itu pun sudah mulai tergerus kan. Nah ini, oke, saya kira ini yang menjadi problem. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.